Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita berada di halaqah yang kedua masih dalam kitab Mufidus Sahib Mukhtasar Dalil Talib. Kitab Mufidus Sahib yang sebuah ringkasan akan kitab Dalil Talib terkait fikih-fikih ibadah, muamalat dan lainnya dalam syariat Islam berdasarkan fiqih Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk dalam yang pertama, yaitu terkait definisi taharah kemarin, ya, yaitu definisi taharah wa hiya raf'ul hadath wa zawalul khabas. Adalah aktivitas taharah, adalah aktivitas mengangkat hadas dan hilangnya najis. Sekarang masuk ke pembagian air. Disebutkan, ya, kalau dilihat di kitab atau PDF yang telah saya bagikan di bawah di paragraf yang baru, aqsamul ma salasatun. Aqsam atau bagian air, ya, ada 3. Jadi air di dunia ini berdasarkan suci atau tidaknya itu, dan berdasarkan dia bisa mensucikan atau mengangkat hadas atau tidak, itu ada 3. Air ini penting diketahui karena terkait nanti dengan membersihkan najis, terkait juga dengan wudu, terkait dengan memandikan jenazah, terkait dengan mandi janabah dan selainnya. Maka seorang muslim perlu tahu air apa saja yang bisa dipakai untuk berwudu dan mana air-air yang tidak bisa digunakan. Di sini dikatakan aqsamul ma salasah, aqsam bagian air, ya, atau air itu terbagi menjadi 3. Salasah itu artinya 3. Yang pertama at-tahur. Yang pertama at-tahur. Tahur, ya. Tahur ini juga biasa dibahasakan dengan suci dan mensucikan. At-tahur biasanya diartikan, ya, kalau kita mengikuti kajian-kajian atau terjemahan, biasanya terjemahan dengan suci dan mensucikan. Dalam artian airnya suci, bukan najis, ya, zatnya suci, dan dia mensucikan dalam artian bisa dipakai untuk mengangkat hadas, mensucikan seseorang, ya, karena ada air atau cairan yang dia suci tapi tidak dapat mensucikan, maka yang tahur ini suci dan mensucikan. Inilah tahur, inilah yang bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan membersihkan najis. Tahur inilah yang dapat membersihkan hadas, mengangkat hadas dan membersihkan najis. Dalam artian wudu, mandi janabah itu hanya bisa memakai air ini, kategori ini. Ya. Contohnya adalah air sumur misalnya, air hujan, ya, air laut, ya, intinya air-air yang Allah ciptakan, entah dia dari langit atau entah dia dari bumi, maka selama itu disebut air, maka itu boleh dipergunakan. Itulah yang disebut dengan at-tahur. Disebut dengan at-tahur. Misalnya kalau kelapa bagaimana? Itu meskipun warnanya putih, tapi itu bukan air. Ya, mungkin kita aja menyebut air, tapi kan biasa lebih tepat disebut dengan sari, kan? Sari kelapa. Ya, tapi di bahasa Arab itu tidak dikatakan air. Nah, di sini kita lihat tadi setelah tahur, ya, ada koma di situ, setelahnya ada kalimat yang baru, wahwa, ya, arba'atu anwa. Tahur ini
arba'ah itu 4, anwa itu macam, anwa'un, wa huwa arba'atu anwa'un. Arba'atu anwa', ya, bukan anwa'un. Nah, arba'atu anwa', jadi dia 4 macam. Anwa' itu macam. Jadi tahur ini dibagi lagi menjadi 4. Titik 2, muharram, haram hukumnya, dalam artian tidak boleh dipakai, ya. Dia suci, ya, tapi tidak boleh dipakai, yaitu air gosok, air gosok atau air curian, atau air yang dia diwakafkan untuk berwudu, untuk minum, ya, tapi dipakai untuk wudu. Ya, misalnya orang berwakaf 1 drum atau berapa ribu liter air, ini saya wakafkan untuk orang minum di masjid ini misalnya. Ternyata air di masjid itu habis, karena ingin cepat, maka berwudu dengan air minum yang diwakafkan tadi. Maka karena ini tidak sesuai dengan penggunaannya, maka dia haram digunakan. Nah, sekarang dampaknya apa bagi keabsahan dari wudu yang dilakukan? Wudunya tidak sah, ya. Jadi hasilnya atau konsekuensinya wudunya tidak sah. Tapi kalau air ini digunakan untuk menghilangkan najis, bisa. Najisnya hilang. Najisnya apa? Dianggap hilang. Tapi kalau untuk mengangkat hadas tidak bisa. Maka dia melakukan sesuatu yang haram, berdosa, dan wudunya tidak sah, ya. Jadi entah dia air curian atau air yang diwakafkan untuk yang fungsinya bukan untuk dipakai berwudu, ya. Yang untuk minum misalnya. Tapi harus dibedakan antara kalau yang diwakafkan air dengan yang diwakafkan alat air, ya. Misalnya ada wakaf, tapi wakafnya itu apa istilahnya, seperti yang orang jualan galon itu, ya. Filter seperti itu. Nah, dia mewakafkan filter itu untuk pesantren misalnya. Jadi yang dia wakafkan adalah filternya, bukan airnya. Sedangkan air yang menyediakan orang pesantren sendiri misalnya. Nah, maka apakah air yang sudah terolah misalnya, karena di masjid habis air, sedangkan di air minum itu ada, apakah boleh dia memakainya? Ya, wallahu alam. Tapi beberapa ulama, Syekh Suwair, ya, salah satu Syekh Abdus Salam namanya, Abdus Salam Suwair, membedakan antara kalau wakafnya itu yang diwakafkan airnya, maka ini yang masuk tadi apa? Tahur yang haram, yang tidak sah. Tapi kalau misalnya yang diwakafkan adalah mesinnya, ya, mesin pemfilternya, yang sehingga air yang dari sungai yang yang kotor bisa menjadi jernih dan sehat dan siap untuk diminum, maka ini tidak termasuk yang tadi, sehingga sholatnya tetap wudunya sah. Nah, muharram, lalu yang pertama, tadi kan 4 macam, ya. Yang kedua, di situ lihat ada koma, wa makruhun, dan yang makruh, ya, makruh, seperti air yang sangat panas sekali, ya, sangat panas sekali, ini makruh, ya. Seperti juga yang makruh adalah air-air yang tercampur dengan benda yang tidak larut di dalam air, yang masih kita bisa membedakan mana yang air, mana yang bukan, tapi dia menimbulkan perubahan, ya. Seperti misalnya air berubah dengan kapur misalnya, tapi bukan kapur yang sudah ditumbuk, ya, kapur yang masih utuh, ya. Kapur yang masih utuh, ya, misalnya kalau kita masukkan kapur, ya, entah kapur barus atau dan yang lainnya, itu kita bisa bedakan, oh ini kapur, ini
air. Tapi ada bau pasti kan, bau yang berubah di air tersebut. Ya. Atau misalnya air kecampuran minyak misalnya. Ya kan? Nanti minyaknya biasanya di atas. Nah, misalnya kita pakai air yang di bagian bawah misalnya. Ya. Nah, itu pasti bagian bawah mungkin ada sedikit perubahan. Namun tetap dia tidak menghilangkan dari dia suci mensucikan, hanya saja hukumnya dimakruhkan. Ya, hanya saja hukumnya dimakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Apa dalilnya? Untuk dalil Quran dan sunnahnya itu tidak ada yang secara tegas, tapi mereka mengambil hukum makruh ini karena ada ulama yang menganggap air-air yang demikian sudah berubah menjadi bukan tohur lagi, ya, tapi berubah menjadi bagian air yang lain, ya, yang nanti akan kita pelajari di bagian yang kedua, yaitu yang disebut dengan tahir atau suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Karena ada demikian, nah untuk sebagai bentuk kehati-hatian maka dimakruhkan. Meskipun kalau memakai air tersebut sah saja, ya. Atau ya maka ini makruh, ya. Karena kenapa kok makruh? Kenapa nggak kita katakan dia berubah saja sehingga nggak boleh dipakai wudu? Karena dia masih disebut air, namanya belum hilang, dan juga dia tidak larut, dalam artian tidak merubah seluruh elemen air, ya kan? Kita masih bisa membedakan mana yang air dan mana yang bukan. Ya. Nah, yang ketiga wa ghairu makruhin. Yang ketiga air-air yang tidak makruh. Jadi yang pertama tadi haram, yang kedua makruh, yang ketiga tidak makruh. Dalam artian boleh. Ya air ini air apa saja di dunia ini yang tidak ada sifat-sifat yang membuatnya menjadi haram atau makruh. Ya air hujan, air sumur, ya. Atau air-air yang mungkin dia mengalami perubahan, tapi perubahannya itu karena sesuatu yang sulit dipisahkan dari air. Seperti perubahan karena lumut misalnya. Dengan lumut, ya, itu apa namanya? Bisa jadi lumutnya warnanya berubah jadi hijau dan sebagainya, berubah warna airnya, maka tetap boleh dipakai berwudu, sah. Tapi apakah dia makruh atau tidak makruh? Jawabannya tidak makruh. Jadi dia tidak makruh meskipun ada perubahan, dan juga dia tetap suci dan mensucikan meskipun ada perubahan. Kenapa? Karena perubahannya karena sesuatu yang sulit dipisahkan dari air, ya. Kalau yang tadi perubahan karena kapur kan tidak sulit. Maksudnya kalau kapur tidak ada yang memasukkan kapur ke dalam air, ya tentu air itu tidak akan mengandung kapur. Beda dengan lumut, ya, sulit sekali menjaga lumut, ya kan. Dia kena matahari sedikit tumbuh lumut di air, ya. Atau tanah misalnya, perubahan dengan tanah sehingga warnanya jadi coklat misalnya. Maka ini perubahan-perubahan yang disebabkan dengan sesuatu yang sulit sekali dipisahkan dengan air, dan ini perubahan demikian tidak menjadikan air menjadi tahir atau suci, tidak mensucikan, dan juga tidak menjadikannya makruh. Dalam artian boleh saja dipakai, ya. Kalau makruh tadi boleh dipakai, sah, tapi hanya saja kalau ditinggalkan maka lebih baik. Kalau ini tidak, ya, silahkan dipergunakan. Ghairu makruh. Wa ma yarfa'u. Nah, ini ada lagi yang keempat yang merupakan keunikan dari mazhab Imam Ahmad atau mazhab Hambali, ya, yaitu wa ma yarfa'u hadatsil unsa faqat. Yaitu air yang dia hanya mengangkat hadas dari wanita saja, ya. Wa ma, ya, dan apa-apa, maksudnya air, ya, yarfa'u, yang mengangkat hadas, ya, hadas al-unsa, wanita, faqat saja, ya. Jadi kita terjemahkan secara lengkap, yaitu air
Yang dia suci, mensucikan, tapi dia hanya bisa mengangkat hadas wanita saja. Tapi kalau untuk laki-laki, enggak. Ya. Kalau untuk laki-laki apa? Enggak. Nah, air apa ini? Air macam apa? Yaitu air yang sebelumnya digunakan wanita, ya. Air di dalam wadah yang sebelumnya, ya, air tersebut sebelumnya, ya, wadah tersebut digunakan oleh seorang wanita yang berkesendirian di dalam ruangan, ya, wanita dewasa yang sendirian dalam ruangan yang melakukan thaharah secara, ya, secara sempurna. Mungkin agak ribet ini, ya. Jadi yang pertama ada wanita, ya, ini syaratnya wanita sendirian di dalam sebuah ruangan, ya. Lalu yang ketiga memakai apa? Memakai air tersebut secara sempurna wudunya atau mandi janabahnya sendirian. Dalilnya apa? Misalnya katakanlah seorang ibu, ya, berwudu di memakai misalnya bak atau memakai ember, misalnya embernya kecil misalnya, ya, lalu berwudu di ember ini, tangannya langsung dimasukkan ke ember tersebut misalnya, ya, untuk menciduk, ya, tidak pakai gayung misalnya. Ibu itu sendirian misalnya wudunya di kamar mandi misalnya, sudah selesai sampai kaki, ya, lalu dia keluar. Nah, ember tadi full karena dipakai ibu itu sedikit, ya, mungkin berkurang sedikit, ya kan. Setelah itu anaknya mau memakai, maka kita katakan sisa yang di ember itu sudah tidak bisa mengangkat hadasmu lagi, ya, sudah tidak bisa mengangkat hadas bagi laki-laki. Sedangkan kalau untuk kalau untuk membersihkan najis bisa, atau untuk mengangkat hadas wanita yang lain bisa, tapi kalau untuk laki-laki tidak bisa. Kenapa? Karena ada dalil yang melarang, ya. Ya, Nabi SAW pernah melarang wanita, laki-laki memakai bekas wudu wanita. Ya. Nah, jadi bekas ini maksudnya bukan bekas artinya yang menetes, tapi enggak, maksudnya bekas adalah air yang sebelumnya di wadah air itu, disitulah dia memakai berwudu, ya, sehingga yang sisa yang belum kepakai itulah yang menjadi bekas, yang dianggap bekas yang sudah tidak bisa dipakai oleh laki-laki. Di mazhab lain apakah ada seperti ini? Ada. Kalau orang yang pernah belajar fikih Syafi'i, masalah ini juga ada. Hanya saja mereka memakruhkan, tidak sampai menganggap tidak sah wudunya seorang laki-laki dari air tersebut. Nah, sekarang caranya supaya air tersebut masih bisa dipakai oleh laki-laki, gimana caranya? Ya, caranya jangan biarkan dia sendirian, dilihatin, ya, dilihatin berdua atau bareng wudunya dan sebagainya, ya. Tapi kalau ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin dan sebagainya menganggap bahwa mereka merajihkan bahwa air ini makruh saja, tapi masih bisa mengangkat hadas.